Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulif wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbi akrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salam. Amin. Amma ba'du, anakku sekalian, santriwan dan santriwati, jemaah salat subuh, kaum muslimin muslimat, seluruh alumni Pondok Pesantren Al-Asy'ari dan wali santri di mana saja berada yang bisa mengikuti pengajian pada saat ini, rahimakumullah wa hafidhakumullah wa matta'akumullah tula hayatikum. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari segala macam bahaya dan bencana musibah yang menimpa alam ini, utamanya penyakit-penyakit berat yang sangat mengganggu di dalam masalah keimanan. Diberi kehidupan yang lebih baik, dikokohkan Islam dan iman kita kepada Allah, bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilancarkan usaha dan rezekinya yang halal dan barokah. Amin. Anakku sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat yang begitu banyak, sangat banyak, tidak terhitung banyaknya dan tidak mampu untuk mensyukurinya. Utamanya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan sampai ajal. Nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi khairul umam. Nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk menambah pengabdian kita kepada Allah dan bertobat. Utamanya pada saat ini kita bisa mengikuti kegiatan taklim wa ta'allum di pondok ini. Karena ilmu merupakan jalan yang selamat. Dawuh Kanjeng Nabi, likulli syai'in tariq wa tariqul jannatil ilmu. Setiap sesuatu itu ada jalannya. Jalan menuju surga adalah ilmu. Tidak orang yang bisa ngaji. Ngaji berarti
nyari jalan keangkui selamat dari api neraka, masuk dekat dalam swarga. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat berkah. Juga kita pada saat ini bisa mengikuti kegiatan ar-riyadhah wal mujahadah bidawami dzikrillah selama 40 hari. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anakku sekalian, melanjutkan pengajian di dalam masalah cabangnya iman yang terdapat berapa? 77 cabang. Berdepetong polo petok rancan iman seorang Islam wajib ngauningin. Malai imana tak terjadi keraguan-raguan. Karena iman dia bedah mengasagoni murtad orang ini. Ya. Tak ning salah imannya. Iman ini salah sagoni murtad. Kapan lemurtad celaka amal pulang mbak kemat kapin. Penyakit paling berat itu murtad. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ هَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Orang yang terjadi kemurtadan, melakukan hal-hal yang menjadikan murtad. Murtad dari agama artinya melanggar aturan-aturan agama, anakku sekalian. Baik perkataan atau pekerjaan iktikad yang salah yang menyebabkan murtad, maka faulaika habitat a'maluhum. Apalagi matinya dengan keadaan murtad. Apa boleh murtad terjadi di akhir hayat? Aklau penyabah kalaban murtad. Naudzu. Maka seluruh amalnya dihapus oleh Allah fid dunya wal masyaallah. Naudzu. Antara selamat dari murtadnya ya. Selamat. Nah di kaki ngaji malah selamat. Malah dadi orang selamat. Selamat dari selamat dari murtad. Malah selamat masyaallah. Penyakit paling berat murtadnya. Penyakit amal paling berat ya murtad. Syirik pad. Syirik itu murtad ki ya. Jadi kepi je kan kapan lah salah aja pas murtad. Nananku sekalian. Wasyu'batul hadiya wal khamsul. Rancan iman senomor 51. Iya nih sendiri. Al hukmu bainan nasi bil adl. Rancan iman senomor 51 yang 51 adalah menghukumi di antara manusia dengan adil. Memberi hukum dengan adil. Baik penegak hukum atau siapa saja yang mempunyai kekuasaan untuk memberi hukum. Arek tu ngopomin kalaban adil. Adilnya apa artinya? Adil itu benar menurut hukum Al-Quran dan hadis. Menurut hukum Allah, menurut hukum ini dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun." Barang siapa yang tidak bisa memberi hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni hukum Al-Qur'an, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Meletakkan zalim itu apa?
wad'us syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Hukum itu, hukum yang benar adalah hukum Allah. Hukum Allah. Karena Allah ini yang menjadikan alam semuanya ini. Jadi hukum Allah sesuai musuh dengan khalqiyah manusia. Dengan apa? Keberadaan manusia ni kan, keberadaan alam ni setahu Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka hukum yang benar adalah hukum Allah. Hukum di dalam Al-Qur'an itu. Jadi mulai dari siapapun menghukumi itu sesuai kelaban Al-Qur'an. Benar menurut Al-Qur'an atau tidak. Kemudian hukum produk manusia. Hukum sekebainan manusia. Ya kotu kembali ke hukum Gusti benar menurut hukum Allah apa tidak? Maka mun bener itulah hukum yang adil. Itulah hukum yang adil. Pamana ring tua ka anan. Ring tua ka ana abagi ria nun kaki cong, ria nun kaki cong. Itu harus sesuaikan dengan hukum Allah. Hukum Allah. Benar atau tidak? Benisanya ma'atilnya pada na. Benisanya ma'atilnya apa? Pada. Sanya ma'atil benar menurut hukum Allah. Masalah andi anak laki atau bini. Pas ebak pada. Selake emelaki kocca, sebini emelaki kocca kia. Malay pada nak kakina. Ya kakak ni melaki kocca, kakek melaki kocca kia. Adil apa aja itu? Itu tidak adil. Ya, mun selaki melaki kocca, sebini melaki kodum. Itu adil. Benisanya mah adil ya pada. Benisanya mah adil pak. Pada musuh hukum waris. Hukum mewarisi harta. Dalam warisan itu di dalam Al-Quran lidzakari mislu hadzil unsayayin. Orang laki situng pada musuh bagina orang bini dua. Timun di dalam hukum waris orang laki oleh bagian 2 kali lipat dari si bini. Adil nyaman bani pas kau tu pada. Kau tu lain mun kiodi mun hibbah. Lain hukum waris dan hibbah itu tidak sama. Mun hibbah dia ya apa can saya beri kakek beri nari enak. Kakek beri nari ya. Kakek beri nari ya. Maka letak pada itu apa can saya beri? Apa can saya beri? Saya beri. Itu termasuk adil sudah. Iya. Yang paling bagus ya sekiranya seimbang pada malah tanggung man engkau beri ning titik bima. Ting kakak beri banyak. Kan ya makin langong tak apa si cek lari beri resa ikhlas kana bu sereng dia nak harinya kakak dia secek banyak abi ente beri banyak bingkok pulan keperluan lebih raja keperluan beri raja kakek kan keperluan ki titik teti beri syariah itu namanya bijaksana Tuan anakku sekalian, mun selangkar kau tu pada ya pada. Misalnya orang ngabini dua. Jadi orang ngabini dua cara nginep kau tu atil. Kau tu pada mun dia. Mun setua nginep semalam, sengoda semalam. Teket, setua semalam, sengoda semalam. Mun setua nginep semalam, sengoda telo malam. Tak atilnya. Taat. Ya, ia belanja ida kia. Belanja man setua misalnya 1 juta, man sebini saya ngoda 1 juta kia, pada 1 juta. Pada masa 1 juta. Aja nyaman atil. Lain masalah keperluan lain. Setua ngoca anu ka sering kake anan banyak songko man sengoda kan kita andi anak. Setua lah banyak anak. Keperluan ria banyak keperluan anan dia itu banyak keperluan banyak ibaki banyak itu adilnya mana bijaksana jadi
Belanja pribadi musuh keperluan-keperluan lain semendadak misalnya pada keperluan dia jalan atau kanggo laksanaake ibadah haji misalnya atau kan banyak keperluan maka beri sesuai kelaban keperluan ajinya mana adil kebijaksanaan yang adil itu anak-anakku sekalian itu hukum Allah. Jadi hukum produk manusia, hukum sekeluar dari pikir natibi manusianya, itu sesuai dengan ajaran Allah atau tidak. Itu panjaki ke Al-Quran dari menurut Al-Quran. Itu anak-anakku sekalian. Tak ada hukum waris itu menurut Al-Quran. Beda orang yang seoleh 1/10. Beda orang yang 1/6. Hukum bagian fardhu ya beda oleh setengah, beda oleh 1/4, beda oleh 1/6, beda oleh 1/8. Itu dalam beda oleh asabah. Ya. Itu hukum waris, waris. Orang ini tak ada pandai. Misalnya orang mati, Sayyidina Aki bini anak ya. Anak laki, anak bini, Mekah bini. Iya. Mekah bini ria mun andi anak oleh 1/4. Oleh 1/4. Mun andi anak oleh bani 1/4. Oleh 1/4. Ya oleh 1/4. Dan anakku sekalian begitu. Persoalan anan dia oleh asobah 1/4 bagian. Jadi keng dalam asobah selake oleh 2 bagian, sebini oleh 1 bagi. Anci cara maki. Cara nama maki atau orang bini, orang laki semate selake. Semate sebini, maka laki nah selake pas andi anak atau tak andi anak selake ri pakun milo dari bagian ring bini mate maka selake oleh bagian muntan di anak bagiannya setengah dari separuh harta untuk milik orang laki maka orang laki tak binyambi apa aja dari sangkola si bini oleh bagian setengah oleh setengah bani pas eton dung madinan ka kita binyambi pa apa kang kadena kaki cuma nyambi kolpekol mello kolpekol mosonye or 2 kaki se sambi dena tak binyambi pa apa kaki mulai tak oleh toko tak oleh todung jadi orang dia mun mate beda andi hak warisan itu anak-anakku sekalian itu hukum Allah hukum Allah. Mun ibagi tak sesuai kepada hukum Allah, maka bagian kelak hukum haram. Artana barang haram. Artana pasti haram kapi. Jual artana teti arta haram. Teti arta haram. Karena bagiannya tidak sesuai dengan hukum Allah. Tuan-tuanku sekalian, kita kewajiban umat Islam ini melaksanakan hukum dengan secara adil. Secara adil. Ya daya dalam masalah hukum di dalam pondok, peraturan di pondok itu harus sesuai dengan hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran, tapi peraturan masalah tindakan dan sebagainya itu harus sesuai dengan Al-Quran. Jangan memberi tindakan-tindakan yang terlalu menyakiti sampai nindak nanggit apa tampeleng etokol dan semacam itu termasuk larangan Allah. Itu anak-anakku sekalian makai pondok bunyi paskor keamanan pas mencentar nokol. Anak-anakku sekalian harus dengan bijaksana bagus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada seorang laki bahan peleng ke binin salah. Pekun beda ukuran oleh reng bini ria mone kepolonga tak gelem mula terpaksa itu kan di epokol oleh
Tapi dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak bahaya. Pukulan tak bahaya. Di mana pukulan tak bahaya? Ya bengkong ada lembu, pukul bengkong. Dipluk deh. Ya. Bani pasal nak aki kajuh, pasal pentong sebini, potong sebini. Atau pasal tampeleng sebini sampai korpas gikin. Abu jutu saraja dia, tu sarah. Atau itinju sebini sampai apa? Sampai kadang mata mentul sebini. Masya Allah, itu dosa besar anakku sekalian. Itu bukan hukum Allahnya, aja hukum nafsunya. Mana? Hukum nafsu. Hukum Allah itu pukulan yang tidak bahaya. Apa pukulan tak bahaya? Ya pukulan sayang. Aduh, dah ya kesibini. Pas osar deh. Beni pukulan pukulan yang menyakiti, apa boleh yang membahayakan sampai memotong atau itu bukan hukum Allah, anak-anakku sekalian. Ya, hukum peraturan Allah ya. Iya. Lakanlah Al-Quran. Ya, dalam hadis juga begitu. Kewajiban naring laki ayut emahaidah atau imtawa taksuai taktasai. Wala tadribil wajah. Sampai mukulan muah. Orang ini tak oleh mukulan muah, nampeleng tak oleh haram hukum. Sampai ilal hayawan, sampai ke hewan tak boleh tampeleng koceng bika kita tapok haram kake napok koceng cek sampai mukulan muah sanajan ke hewan sanajan ke apa boleh mukul orang mukul itu anak-anakku sekalian. Begitulah anak-anakku sekalian, bila dia usahakan kalau misalnya memberi tindakan santri dan sebagainya, tindakan yang membangun, tindakan yang bisa menambah anak itu bisa taat ke peraturan dan juga bisa melaksanakan ibadah. Jadi cuma bisa tindakan kakek membaca Yasin 1 kali, membaca Yasin 1 kali. Jadi tindakan-tindakan sebisa salah tindak oleh bisa baca Al-Quran atau membaca selawat Fatih 100 atau bagaimana. Iya. Itu anak-anakku sekalian. Samping dirinya ya male berceran misalnya diberikan berdiri baca selawat Fatih 100 atau baca berapa. Itu anak-anakku sekalian. Sekiranya ba'abandria di dalam melaksanakan tindakan dan sebagainya, memberi hukuman kepada orang lain, sekiranya mengikuti aturan-aturan Al-Quran dan hadis, mengikuti aturan agama. Itu anak-anakku sekalian, ini kewajiban. Dalam ayat banyak, "Uman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Orang yang tidak bisa memberi hukuman dengan hukum Allah termasuk orang kafir, anak-anakku sekalian. Maka orang yang melaksanakan hukum dengan lainnya hukum Allah harus bertobat, Tidak dan badan ngokomin orang, tidak dan badan harus bagaimana menurut hukum Allah. Iya, bagaimana hukum ke Allah ini semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Begitulah anak-anakku sekalian pengajian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.